Assalamualaikum pemirsa dan para pendengar. Ini adalah cerita tentang anak laki-laki yang menghina ibunya sendiri di depan mertua. Dan tidak disangka, semua yang hadir menyaksikan balasan dari langit. Mari kita ikuti kisah selengkapnya. Pagi itu, aroma tanah basah dan embun menyatu di gang sempit perkampungan kecil di daerah Sleman, Yogyakarta. Di antara suara ayam berkokok dan motor sayur yang berlalu lalang, tampak seorang perempuan parubaya mendorong gerobak penuh sayuran segar. Wajahnya penuh keteguhan, meski kulitnya telah dihiasi kerut akibat panas dan hujan yang menjadi temannya bertahun-tahun. Namanya Bu Lastri, 55 tahun, seorang janda penjual sayur keliling yang membesarkan anaknya, Dimas, sendirian sejak suaminya meninggal dunia 15 tahun silam. Bu Lastri, tomatnya segar banget hari ini, sapa Bu Atik, langganan tetap. Alhamdulillah Bu, habis panen kemarin, langsung saya ambil dari petani, jawab Bu Lastri sambil tersenyum ramah. Meski hidup pas-pasan, senyum Bu Lastri selalu tulus. Hari ini, ia lebih bersemangat dari biasanya. Di dalam tas kecilnya, tersimpan undangan pernikahan Dimas, anak satu-satunya yang akan segera menikah dengan Fania, gadis dari keluarga terpandang. Setelah selesai berjualan, Bu Lastri pulang. Di rumah kecilnya, ia mendapati Dimas sudah berdandan rapi. "Kamu nggak kerja, Mas?" tanya Bu Lastri. Dimas, mengenakan kemeja putih dan celana bahan, hanya menjawab singkat, "Enggak, Ma. Hari ini aku ketemu calon mertua." "Oh alah, iya ya. Wah, Ibu senang banget. Ibu udah dapat undangannya juga. Nanti Ibu datang ya, Mas?" Dimas terdiam sejenak. Ada gurat ragu di wajahnya, tapi ia tetap mengangguk. "Iya Bu." Namun saat Bu Lastri masuk kamar, Dimas bergumam lirih, "Tapi jangan sampai Ibu bikin malu." "Dimas, kamu sekarang udah jadi laki-laki dewasa. Ibu gak bisa ngasih banyak, tapi doa Ibu gak pernah putus." Dimas senyum tipis, tapi wajah kaku. "Iya Bu, makasih ya." Sehari setelah percakapan singkat itu, Bu Lastri dengan bangga menyelipkan undangan pernikahan Dimas ke dalam tas belanjaan sayur. Ia menunjukkannya pada tetangga-tetangga dengan wajah sumringah. "Dimas mau nikah, Bu, sama anak juragan properti itu." "Elo, alhamdulillah, Ibu diundang," katanya sambil tersenyum. Tetangganya ikut senang, meskipun sebagian mengangkat alis. Heran, bagaimana bisa anak penjual sayur berjodoh dengan keluarga kelas atas. Sementara itu, di rumah kontrakan Dimas yang sudah berpindah ke kompleks elit bersama Fania, suasana justru berbeda. Fania sedang mempersiapkan pesta dengan gaya mewah bersama ibunya, Bu Retno. "Bu Retno, sudah aku bilang, jangan sampai orang-orang dari kampung ikut masuk ke pesta ini. Nanti bikin malu keluarga kita." Dimas hanya mengangguk. Lalu teringat satu hal undangan yang dulu ia berikan ke ibunya saat belum serius dengan Fania. Dimas gumam, "Aduh, dia masih simpan undangan itu ya." Ia mulai panik. Ia takut ibunya datang dan mengacaukan semuanya. Diambilnya ponsel, ingin menelepon, tapi urung. Ia hanya duduk termenung di sofa, tak mampu mengambil keputusan. Dimas mulai merasa cemas dengan status sosial ibunya. Ia mencintai ibunya, tapi tidak ingin dikenalkan di depan mertua barunya. Hari yang dinanti tiba. Sebuah ballroom hotel mewah di tengah kota Yogyakarta dipenuhi tamu-tamu glamor. Lampu kristal berkilau, musik lembut mengalun, dan para undangan datang dengan gaun mahal
serta jas berkelas. Di sudut lain kota, Bulastri bersiap dengan pakaian terbaik yang ia miliki. Kebaya coklat tua yang dulu dipakai saat lamaran Dimas. Ia mengenakan selendang batik dan menyematkan bros emas pemberian almarhum suaminya. Meski sederhana, ia tersenyum di depan kaca. Baginya, ini hari paling membahagiakan dalam hidup. Akhirnya, Mas Dimas nikah juga. Setibanya di hotel, langkah Bulastri agak ragu saat melihat tamu-tamu yang berpakaian mencolok. Tapi ia memberanikan diri masuk ke ballroom dengan menampilkan undangan sebagai bukti. Sementara itu, Dimas dan Fania baru saja bersalaman dengan tamu penting. Dari kejauhan, Dimas melihat sosok yang sangat ia kenali, Bunya sendiri melangkah masuk. Wajah Dimas langsung tegang. Ia melirik Fania yang sibuk bercengkrama dengan teman-temannya. Saat Fania melihat ke arah pintu, ia bertanya pelan, "Mas, itu siapa ya? Kok kayak tamu gak di listing peniti ya?" Mungkin tamu nyasar. Dimas mulai mengambil keputusan yang menyakitkan. Menyangkal ibunya di depan istri dan para tamu. Namun, ia belum terang-terangan mengusir, tapi ekspresi malu dan penolakan itu sangat terasa. Bulastri akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam ballroom. Dengan undangan di tangan, ia mendekati meja resepsi dan menyebut nama anaknya dengan penuh kebanggaan. "Saya ibunya Dimas." Petugas resepsi sempat kaget, tapi akhirnya membiarkan masuk karena memang namanya tercantum meski tak di-highlight. Saat masuk, banyak pasang mata melirik heran. Seorang wanita tua berpakaian sederhana berjalan pelan melewati para tamu bergaun mahal. Tapi Bulastri tetap tersenyum. Matanya mencari Dimas. Dimas melihat ibunya mendekat. Wajahnya pucat. Fania dan ibu mertuanya, Bu Retno, juga melihat. "Masya Allah, itu siapa Mas Dimas? Kamu bilang ibumu tinggal di luar negeri." Bulastri berdiri tepat di hadapan mereka. "Mas, selamat ya, ibu bangga banget. Ini hari yang ibu doakan selama ini." Semua mata mulai memandang. Beberapa bahkan mulai merekam dengan ponsel. Dan kalimat itu keluar dari mulut Dimas. "Maaf, Anda siapa, Bu?" Suasana langsung hening. Bulastri tampak kebingungan. "Mas, ini ibu." "Mas, Bulastri, ibu saya sudah lama meninggal. Saya nggak kenal Anda." Tamu-tamu terkejut, sebagian mendesis pelan. Fania tersenyum canggung. Bu Retno mengangguk seolah lega. Dan Bulastri, wanita yang mengorbankan segalanya demi anaknya, hanya bisa berdiri terpaku. Matanya memerah, tapi ia tak menangis. Hatinya sudah terlalu sakit untuk meneteskan air mata. "Jangan bikin malu. Ini bukan tempat buat orang seperti Anda." Malam hari, pesta sudah selesai. Tawa dan senyuman yang sempat mengisi ruangan, kini hanya jadi jejak di foto-foto Instagram. Tapi satu wajah tak muncul dalam unggahan. Bulastri. Ia berjalan sendirian keluar dari hotel, menolak tumpangan apapun. Langkahnya gontai. Kebaya lusuhnya terkena air hujan gerimis. Di tangannya masih tergenggam undangan yang kini basah, bukan karena air, tapi air mata yang tak pernah jatuh. "Maaf, Mas, ibu nggak tahu kalau kehadiran ibu bikin kamu malu." Sesampainya di rumah, ia tak langsung masuk. Ia duduk di bangku bambu depan rumah, memandangi langit gelap, lalu menggantungkan undangan itu di dinding dengan paku kecil. "Biarpun kamu usir ibu, Mas, ibu tetap bangga kamu menikah." Sementara itu, Dimas dan Fania berada di hotel. Fania tertawa-tawa melihat video di ponsel teman-temannya. "Itu wanita siapa sih? Lucu banget, kayak pengemis masuk ke pesta." Dimas terdiam.
Video yang direkam tamu viral di grup WhatsApp. Captionnya menyakitkan. Ibu kandung ditolak di pernikahan anak sendiri. Dimas mulai merasa mual. Ia membuka ponsel dan menatap foto lama bersama ibunya saat ia lulus SD dan digendong dengan bangga oleh Bu Lastri yang berkeringat, "Ibu," tapi semuanya sudah telanjur. Dua minggu setelah pesta pernikahan, kehidupan baru Dimas dan Fania tidak berjalan seindah di Instagram. Ayah Fania yang semula mendukung, kini mulai mencurigai Dimas, terutama setelah video viral itu sampai ke grup bisnisnya. "Itu ibumu, kan? Jadi kamu bohong sama kami semua." Bisnis yang semula dijanjikan untuk Dimas ditunda. Bahkan pekerjaannya sebagai manajer proyek keluarga Fania dibekukan. Fania mulai murung, bahkan kadang menyindir Dimas tanpa segan. "Kalau kamu miskin, bilang aja dari awal. Nggak perlu pura-pura elit." Dimas mulai sering duduk termenung, membuka ponsel, melihat kontak ibunya tapi tak berani menelepon. Hingga suatu hari, Bu Retno datang tergesa ke rumah mereka. "Kamu tahu Bu Lastri itu siapa sebenarnya?" Ternyata, sejak video itu viral, banyak netizen justru mengangkat kisah Bu Lastri. Media lokal mewawancarainya. Ternyata ia selalu menyumbang diam-diam ke panti asuhan, membiayai anak-anak yatim dari hasil jualan sayur. Kisahnya menyentuh hati netizen. Donasi mengalir, bahkan seorang pengusaha terkenal mencari Bu Lastri untuk diangkat sebagai ikon UMKM perjuangan ibu Indonesia. Sementara itu, Dimas yang semula menyangka kisah ibunya akan dilupakan malah jadi simbol anak durhaka di media sosial. Groom denies his own mother at wedding. Netizens call for karma. Followersnya turun drastis. Pekerjaan hilang. Nama keluarganya jadi bahan cibiran. Langit membalas bukan dengan petir, tapi dengan sorotan jutaan mata yang membuka aib yang coba ia tutupi sendiri. 1 bulan telah berlalu. Nama Dimas menjadi simbol anak durhaka. Ia mengurung diri, jarang keluar rumah. Fania makin sering tidur di rumah orang tuanya, bahkan mulai bicara soal cerai. Tapi Bu Lastri, ia justru diundang ke Jakarta oleh stasiun TV nasional. Dalam sebuah talk show bertema kasih ibu sepanjang jalan, ia tampil sederhana namun penuh wibawa. "Saya nggak pernah minta Dimas minta maaf. Saya cuma minta dia sehat, bahagia." Tangis host TV, penonton, dan jutaan netizen pecah. Nama Bu Lastri trending nasional. Beberapa brand UMKM mulai mengontraknya jadi brand ambassador produk sayur lokal. Pemerintah daerah memberikan penghargaan atas dedikasinya membina remaja desa lewat pelatihan memasak dan pertanian kecil. Suatu pagi, Dimas mendengar suara TV di kafe dekat rumah. Ia menoleh dan melihat wajah ibunya di layar, tersenyum sambil mengucap namanya. "Mas Dimas, kalau kamu lihat ibu, ingat ya, ibu nggak pernah marah." Air mata Dimas tumpah. Ia berlari pulang, membuka kotak kenangan melihat foto masa kecil, dan akhirnya menangis seperti anak kecil. Keesokan harinya, ia berdiri di depan rumah ibunya, tapi rumah itu kosong. Tetangga berkata, "Bu Lastri berangkat ke Jakarta. Ada pelatihan sama kementerian," katanya. Dimas menunggu berhari-hari hingga akhirnya sebuah mobil plat merah berhenti. Turunlah seorang wanita tua berselendang batik dengan wajah yang kini dikenal semua orang. "Mas," Dimas berlutut. "Ibu, maaf Bu, aku salah. Aku malu. Tapi lebih malu lagi karena ibu masih bisa sayang sama aku." Anak tetap anak, walau dulu bikin ibu sakit. Pelukan itu pun terjadi di depan rumah sederhana yang kini jadi saksi balasan dari langit.
bukan dengan marah, tapi dengan cinta dan kemuliaan. Pesan moral dari cerita ini, jangan pernah hina mereka yang membesarkanmu dengan cinta. Karena ketika semua berpaling, hanya mereka yang tetap menunggumu pulang.